Episode 101. Kebahagiaan Laura semakin hari semakin terasa sangat nyata. Laura dibanjiri oleh perhatian dari sana-sini, mulai dari Marvel yang begitu sangat lembut padanya, juga neneknya dan kedua mertuanya. Mereka sangat menjaga dan tidak pernah sekalipun membiarkan Laura sendiri di rumah. Bahkan Lina yang biasanya selalu ikut Teddy kemanapun Teddy pergi kini memilih untuk terus di rumah demi menjaga menantu dan calon cucunya. "Kita mau kemana, Mah?" tanya Laura kebingungan. Pasalnya Lina tiba-tiba mendandaninya dan mengajaknya keluar rumah menggunakan mobil mewahnya dengan disupiri oleh pria berpakaian serba hitam dan berbadan kekar. Wajah pria berkaca mata hitam itu juga cukup menyeramkan menurut Laura. "Kita belanja sayang, baju-baju kamu harus diganti semua." "Diganti, tapi baju-baju saya masih bagus-bagus kok, Mah." Lina tersenyum menanti keduanya memang sangat jauh berbeda dengan menantu pertamanya yang begitu royal. "Bukan masalah masih bagus atau enggaknya, Laura, tapi sebentar lagi kamu gak akan betah dengan kaos pendek, kamu butuh baju yang sedikit longgar." Laura terdiam. Laura sudah banyak merepotkan keluarga Chandra. Laura juga sudah banyak menyita waktu Lina yang rela tidak ikut Teddy dalam perjalanan bisnis seperti biasanya. Lina bahkan juga rela tidak bergabung dengan teman sosialitanya demi menjaga Laura, yang sebenarnya sudah biasa sendiri bersama para asisten rumah tangga di kediaman Chandra, dan menurut Laura itu sudah sangat berlebihan. "Ma, tapi Tuan gak tahu kalau Laura keluar rumah sama Mama." Lina menghela napas. Laura selalu memanggil Marvel dengan sebutan Tuan, sebutan yang sangat tidak pantas untuk seorang istri pada suaminya. Sayang, suami baik kamu tidak akan marah karena kamu keluarnya sama Mama. Dan juga Mama rasa kamu sudah harus mengganti panggilan kamu pada Marvel. Sebentar lagi kalian punya anak loh. Memangnya kamu mau anak-anak kamu nanti juga manggil Tuan ke Marvel?" Laura terdiam. Laura tidak mempunyai panggilan yang pantas untuk Marvel selain panggilan Tuan. Laura nggak tahu harus panggil apa ke Tuan, Mah. Lirih Laura jujur. Lina tersenyum dengan lembut diusapnya bahu Laura. "Terserah kamu sebenarnya mau panggil apa, Laura. Kamu bisa panggil dia suamiku, sayangku, my baby, atau mungkin juga Mas Marvel." Laura menelan ludahnya mendengar saran panggilan untuk Marvel dari Lina. Dan dari semua yang Lina sebutkan, semuanya terlalu lebay dan berlebihan. "Pokoknya terserah kamu, asal jangan Tuan. Mama gak mau dengar lagi kamu panggil Marvel dengan sebutan Tuan. Oke?" Laura tidak bisa membalas. Laura bingung harus bagaimana. Panggilan untuk Marvel Laura tidak pernah memikirkannya. Deringan ponsel dalam tas Lina membuat wanita itu mengalihkan perhatiannya dari Laura ke benda pipi itu. "Sebentar sayang, papa telepon," katanya. Kemudian segera mengangkat telepon dari Teddy. Laura menghela napas pelan. Laura merindukan pekerjaan rumah yang biasa dilakoninya. Laura merindukan piring-piring juga wajan yang biasa Laura gunakan untuk memasak. Tangan Laura terasa sangat gatal karena tidak pernah lagi menyentuh benda-benda itu. "Oh, ini Mama lagi sama menantu kita, Pak." "Iya, Mama bawa pengawal kok, Papa tenang saja. Menantu dan cucu kita pasti aman sama Mama." Laura melirik Lina. Keluarga Chandra sangat mengistimewakannya sejak tahu Laura hamil. Dan memikirkan hal itu, pikiran Laura tiba-tiba melayang tidak tentu. "Apa kalau aku tidak hamil mereka tidak akan seperti ini? Apa aku juga akan dibuang?" Batin Laura mulai berpikiran buruk. Tidak lama kemudian mobil Lina berhenti tepat di parkiran sebuah butik yang cukup mewah tampilannya dari luar. Laura mengernyit. Laura pikir mereka akan ke mall atau mungkin ke pasar mencari baju untuknya. "Sudah dulu ya, Pak. Pokoknya Papa gak usah khawatir, Laura aman sama Mama." "Ah, ya Tuhan, baiklah, nanti Mama foto." Lina menyudahi teleponnya bersama sang suami. Wanita itu kemudian mengajak Laura turun dari mobil mewahnya. Sayang, sebentar." Laura berhenti melangkah ketika Lina menahan tangannya. "Kenapa, Mah?" tanya Laura bingung. Lina mengarahkan ponsel mahalnya pada Laura mengambil gambar menantunya untuk ditunjukkan pada Teddy, agar Teddy yakin bahwa Laura baik-baik saja bersamanya. Dan lagi-lagi Laura merasa kedua mertuanya sangat berlebihan menyikapinya. "Ya Tuhan, mereka sangat berlebihan," batin Laura bergumam. Malamnya, Laura menatap bingung paper bag yang memenuhi ranjangnya. Wanita yang sedang berbadan dua itu bingung harus membuka mana dulu. Baju-baju yang dibeli oleh Lina bukanlah baju yang biasa Laura beli di pasaran. Lina membelinya di sebuah butik ternama dengan kualitas terbaik. Ceklek. Suara pintu kamar yang terbuka tidak membuat Laura mengalihkan perhatiannya dari paper bag yang memenuhi ranjang. Harusnya Laura senang dengan perlakuan istimewa keluarga Chandra padanya. Tapi entah kenapa Laura justru merasa galau.
Marvel pelan-pelan masuk ke dalam kamarnya dan Laura kemudian menutup kembali pintu kamarnya. Pria tampan itu tersenyum menatap Laura yang tampak begitu fokus menatap kumpulan paperback di atas ranjang. "Selamat malam, Nyonya Chandra." Laura menoleh dengan cepat ke sumber suara di mana Marvel berdiri tidak jauh dari sofa yang didudukinya. Laura langsung bangkit kemudian melangkah cepat menghampiri Marvel. Laura mengambil alih tas kerja yang dibawa Marvel. Tidak lupa juga menyalami Marvel yang tampak bingung dengan kediaman istrinya. "Hei." Marvel meraih pinggang Laura memeluknya dengan sangat mesra. "Ada apa? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu." Laura mendongak menatap Marvel yang menatap lembut padanya. Laura sedang bingung bahkan sangat. "Ada yang sakit? Atau ada yang mengganggu kamu?" tanya Marvel lagi. Laura menghela napas, terlalu banyak yang Laura pikirkan sore ini sehingga membuat Laura tidak tahu harus bagaimana sekarang. Laura menundukkan kepalanya kemudian menggeleng pelan. Semuanya baik-baik saja. Hanya mungkin memang mood Laura yang sedang tidak baik hingga semuanya terasa membebani pikiran Laura sekarang. Marvel menghela napas. Laura bukan tipe wanita pendiam, Laura adalah wanita yang aktif. Laura sangat bawel jika sudah ngomel, juga sangat rajin jika sudah bekerja. Marvel kemudian mengangkat tubuh Laura dan membawanya duduk di atas sofa yang tadi diduduki Laura. Sofa yang dulu juga menjadi tempat Laura tidur sebelum benar-benar menyerahkan jiwa dan raganya pada Marvel. "Sekarang ceritakan apa yang mengganggu pikiran kamu," kata Marvel lembut. Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Laura tidak menyangka jika ternyata Marvel adalah pria yang sangat peka, bahkan lebih peka dari Nana. "Aku akan mendengarkannya," senyum Marvel membelai lembut pipi cabi istrinya. Laura menghela napas pelan kemudian meletakkan tas kerja Marvel di samping Marvel duduk. "Tuan, lihat di sana," tanya Laura sambil menolehkan kepalanya ke arah ranjang. "Ya, kenapa sayang?" tanya Marvel bingung. "Mama membelikan terlalu banyak baju untuk saya, dan saya merasa sangat tidak enak. Entahlah, rasanya sangat mengganggu pikiran saya, Tuan." Marvel tersenyum, diraihnya dagu Laura dengan lembut kemudian diarahkan agar kembali menatapnya. Marvel meraup, bibir Laura mengececap rasa manis yang selalu membuatnya kecanduan. Pria itu merasa sangat merindukan Laura setiap harinya karena harus berpisah dari pagi sampai malam akibat kesibukannya. Marvel melepaskan Laura kemudian memejamkan kedua matanya sambil menempelkan keningnya di kening Laura. "Dengar sayang, Mama sama Papa sangat menyayangi kamu. Mereka memang akan sangat over jika sudah sayang pada seseorang. Yang harus kamu lakukan hanya berusaha untuk terbiasa, dengan begitu kamu akan merasa nyaman," bisik Marvel. Laura diam, yang Marvel katakan memang benar. Laura merasa tidak nyaman karena belum terbiasa. "Baiklah suamiku." "Apa? Katakan sekali lagi sayang, aku ingin mendengarnya." Laura tersenyum kemudian mengulanginya sekali lagi, yang kemudian langsung kembali mendapat ciuman mesra dari Marvel di bibirnya. "Aku selalu merindukanmu sayang, merindukanmu setiap waktu."